Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sylvie Tani Putri dari kelas 1010. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 Kurikulum Merdeka bab 5 yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebaran Ajaran Islam di Indonesia. Bab ini fokus pada sejarah masuknya Islam ke Nusantara, peran penting para ulama, dan nilai-nilai keteladanan yang bisa diambil dari perjuangan mereka. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang meneladani peran utama penyebaran ajaran Islam. Nah, di sini ada masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori mengenai waktu asal masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teori yang pertama yaitu teori Gujarat atau India. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui pedagang Gujarat. Bukti utama adalah batu nisan milik Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama Samudra Pasai, dan nisan lainnya di Jawa yang memiliki kemiripan dengan batu nisan Gujarat. Yang kedua, adanya teori Makkah atau Arab. Islam masuk lebih awal, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi, langsung dari Zairah Arab, Makkah atau Hadramaut. Teori ini didukung oleh adanya perkampungan saudagar Arab di pantai barat Sumatera pada abad ke-7. Yang ketiga, adanya teori Persian atau Iran. Islam masuk melalui Persia pada abad ke-13 Masehi. Buktinya adanya kesamaan tradisi agama seperti perayaan 10 Muharram dan mazhab Syiah yang dianut di sebagian wilayah. Nah, yang keempat adanya teori Cina. Islam masuk dari Cina dan didukung oleh adanya unsur-unsur arsitektur Cina pada masjid-masjid kuno serta dugaan bahwa beberapa wali songo memiliki keturunan Cina. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan materi tentang strategi dan metode penyebaran Islam. Islam menyebar di Indonesia dengan cara damai dan adiktif, rahmatan lil alamin. Metode penyebarannya meliputi yang pertama, perdagangan melalui interaksi antara pedagang muslim dengan masyarakat lokal. Yang kedua, perkawinan, pernikahan antara pedagang muslim yang kaya dengan putri-putri bangsawan atau masyarakat pribumi. Yang ketiga, pendidikan, mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren yang menjadikan pusat pengajaran agama. Yang keempat, adanya kesenian dan kebudayaan, memanfaatkan dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kesenian lokal seperti penunjukan wayang, musik gamelan, dan sastra hikayat. Nah, yang kelima itu tasawuf, pengajaran tentang ketenangan jiwa dan kehidupan sufi yang mudah diterima masyarakat. Yang keenam, politik, mendirikan dan mengembangkan kesultanan Islam, misalnya Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Ternate, yang menjadikan Islam sebagai dasar negara. Nah, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang peran dan keteladanan ulama atau wali songo. Ulama adalah pewaris para nabi dan memiliki peran sentral dalam penyebaran Islam. Di Jawa, peran ini diwakili oleh wali songo atau 9 wali yang merupakan tokoh-tokoh sentral penyebaran Islam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Contoh ulama dan peranannya, yang pertama adanya Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, mengajarkan pertanian dan pengobatan. Yang kedua, Sunan Ampel, Raden Rahmat, mendirikan pesantren Ampel Denta, menerapkan falsafah moh limo, tidak mau lima atau meninggalkan lima, larangan moh iman, moh ngabeh, moh maling, moh madat, dan moh madon. Yang ketiga, Sunan Kalijaga, paling dikenal karena menggunakan media seni dan budaya, wayang, gamelan, ukir dalam dakwah. Yang keempat, adanya Sunan Kudus, menyebarkan Islam dengan toleransi, misalnya tidak menyembelih sapi untuk menghormati penganut Hindu. Yang kelima, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam di Jawa Barat dan mendirikan Kesultanan Cirebon. Keteladanan yang dapat diambil adalah yang pertama, kesederhanaan dan kerendahan hati. Meskipun memiliki kedudukan, mereka tetap hidup sederhana. Yang kedua, semangat berdakwah dan toleransi, gigih menyebarkan Islam namun tetap menghargai budaya dan kepercayaan lokal. Yang ketiga, semangat mencari ilmu, mereka adalah ulama yang berilmu dan senantiasa mengajarkannya. Yang keempat, kreativitas dan adaptilas, mampu menggunakan berbagai media, budaya, seni, politik untuk berdakwah.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah perkembangan Islam di Indonesia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan melalui peran strategis para ulama. Dengan meneladani perjuangan dan sikap para ulama ini, umat Islam saat ini diharapkan dapat melanjutkan pembangunan peradaban Islam di Indonesia yang moderat atau tengah-tengah, toleran, dan menjadi rahmatil amin, rahmat bagi seluruh alam. Segitu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.